Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita bisa langsung saja mulai ngaji tafsir kita pada hari ini, yaitu surat An-Nas. Oke, surat An-Nas Makkiyah 6 ayat. Makkiyah itu adalah surat An-Nas ini diturunkan pada fase Makkah 13 tahun pertama kenabian. Oke, penamaan surat. Surat ini dinamakan surat An-Nas karena dimulai dengan firman Allah, "Qul a'udzu birabbin nas." Kata An-Nas dalam surat ini diulang sebanyak 5 kali. Surat ini turun bersamaan dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya adalah surat Al-Falaq dan merupakan surat Makkiyah menurut kebanyakan ulama. Ada yang berpendapat bahwa surat ini adalah surat Madaniyah, yaitu fase yang kedua, 10 tahun terakhir kenabian, sebagaimana keterangan sebelumnya, yaitu di surat Al-Falaq ya. Ini kita pelajari. Sebab turunnya juga dapat kita ketahui sebagaimana surat sebelumnya, surat Al-Falaq. Selengkapnya nanti ketika surat Al-Falaq. Surat ini adalah surat terakhir dalam Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah yang merupakan permintaan pertolongan kepada Allah dan memujinya. Dan Al-Quran diakhiri dengan dua surat Al-Mu'awwizatain yang bertujuan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Kandungan surat. Surat ini mengandung isti'adzah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh manusia dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan cara menebarkan rasa was-was pada diri kita. Was-was itu maksudnya kekhawatiran ya, ketakutan. Kita telah mengetahui bahwa surat ini Al-Falaq dan juga Al-Ikhlas adalah surat-surat yang digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perlindungan kepada Allah dari sihir orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa kedua surat Al-Mu'awwizatain alias surat Al-Falaq dan juga An-Nas dinamakan juga dengan Al-Muqashatan, yakni dua surat yang dapat membebaskan dari sifat munafik. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa Tirmizi meriwayatkan dari Uqbah bin Amir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang artinya, Allah telah menurunkan ayat-ayat kepadaku yang tidak ada tandingannya, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berlindung dari berbagai kejahatan setan. Surat An-Nas ayat 1 sampai 6 saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Yang artinya, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaiton yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Oke.
i'rab, balagha dan mufradat lughawi kita skip, kita langsung saja ke tafsir dan penjelasan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, itu adalah surat An-Nas 1 sampai 3 yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia, sembahan manusia. Katakanlah wahai Rasul, aku berlindung dan meminta pertolongan kepada Allah, zat yang memelihara dan menjaga seluruh manusia, serta menciptakan dan mengatur seluruh perkara mereka. Dialah zat yang mempunyai kepemilikan dan kekuasaan yang sempurna. Dia adalah Tuhan yang disembah oleh seluruh manusia. Nama Al-Ilah, Ilahinnas, khusus untuk Allah, dan tiada sekutu baginya. Tiada sesuatu yang dapat sebanding dan juga yang Allah bekerja sama dengan sesuatu itu tidak ada. Gitu. Tiada sekutu baginya. Adapun adalah Al-Malik, Malikin Nas, terkadang dipakai oleh zat yang benar-benar Tuhan dan juga terkadang tidak. Gitu. Malik ini ya, raja, gitu, raja. Rajanya manusia yaitu Allah tentunya. Gitu. Tapi terkadang tidak juga ya, raja juga bisa juga raja-raja yang lain. Inilah 3 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ar-rububiyah, al-milku, al-uluhiyah. Ar-rububiyah itu yang di ayat pertama yaitu Rabbin Nas, Robnya manusia. Malikin al-milku itu maksudnya adalah malikin nas ya, raja manusia. Dan al-uluhiyah ilahin nas, Tuhan yang disembah oleh manusia. Dia adalah Tuhan dan pemilik segala sesuatu. Semua makhluk diciptakan olehnya dan menjadi miliknya. Sifat ar-rububiyah didahulukan karena cocok untuk al-isti'azah, permintaan pertolongan. Robnya manusia, Tuhan, Rob itu Tuhan yang mana menjaga gitu ya, menjaga manusia. Gitu. Cocok untuk ayat pertama ini didahulukan karena ini dia, bersifat al-isti'azah untuk meminta pertolongan. Sifat ini mengandung kenikmatan penjagaan dan pemeliharaan. Kemudian Allah menyebutkan sifat milkiyah yaitu kepemilikan, rajanya manusia. Karena orang yang meminta pertolongan tidak mendapati pertolongan melainkan dari pemiliknya, pemilik daripada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menyebutkan sifat uluhiyah, Tuhan yang disembah ya, untuk menjelaskan bahwa dialah zat yang berhak untuk disyukuri dan disembah, bukan yang selainnya. Sebab pengulangan lafal An-Nas, manusia, adalah untuk menambah penjelasan dan keterangan, dan juga menunjukkan kemuliaan manusia di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan menyebutnya diulang-ulang ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbin Nas, Tuhan manusia. Padahal Allah itu adalah Tuhan seluruh makhluk yang ada di seluruh dunia ini. Tapi kemudian disebutkan Rabbin Nas, Tuhan manusia. Manusia itu disebutkan secara khusus untuk tujuan memuliakan eksistensi mereka, manusia. Karena al-isti'adzah, permintaan pertolongan tersebut adalah karena mereka, karena manusia gitu ya. Manusia yang meminta. Nah, meminta apa? Ini dia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi. Di surat An-Nas ayat 4, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan yang menyebarkan rasa was-was, yang sering bersembunyi dan terlambat mengingat Allah. Jika manusia mengingat Allah Subhanahu wa taala, setan akan bersembunyi. Namun jika ia tidak mengingatnya, setan akan menyebar dalam hatinya. Ibnu Abbas berkomentar tentang ayat ini, setan bertengger di hati anak Adam. Jika kita lupa, setan akan memberinya rasa was-was. Dan jika ia mengingat Allah, kita mengingat Allah, setan akan bersembunyi.
Allah Subhanahu wa taala telah memberi kekuatan kepada setan untuk menguasai manusia kecuali orang-orang yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semoga kita termasuk yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Itu semua bertujuan untuk bermujahadah. Bermujahadah itu maksudnya adalah bersungguh-sungguh. Fitnah, bencana dan juga untuk ujian gitu. Dalam hadis sahih Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tiada seorang pun dari kalian melainkan diberi korin, teman. Pada para sahabat bertanya, "Engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, hanya saja Allah telah membantuku atasnya sehingga dia masuk Islam dan tidak menyuruhku melainkan dalam kebaikan." Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Anas tentang kisah Sofiyah yang mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau beriktikaf. Iktikaf itu adalah ini ya bersemedi bisa dikatakan gitu ya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian marah ketika diganggu di masjid. Nah biasanya iktikaf itu dilakukan ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oke, terus kemudian Sofiyah, istrinya Nabi ini mengunjungi Nabi dan kemudian keluarlah beliau dengannya di waktu malam untuk mengantarnya pulang ke rumahnya. Kemudian ada dua orang lelaki dari kaum Ansor berpapasan dengan beliau. Saat keduanya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mempercepat jalan. Lantas Rasulullah SAW bersabda, "Kalian berdua jangan berjalan tergesa-gesa. Sesungguhnya ini adalah Sofiyah binti Huyai." Mereka berdua berkata, "Maha suci Allah, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya setan mengalir pada diri manusia dalam aliran darah. Sesungguhnya aku khawatir setan menebarkan sesuatu atau keburukan dalam hati kalian berdua." Oke, itu ya. Setan mengalir pada diri kita, diri manusia. Nah, semua orang di dunia ini, gitu. Nah, beliau Nabi SAW khawatir apabila setan itu menebarkan sesuatu keburukan dalam hati kalian, gitu. Diriwayatkan dari Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Musili dari Anas bin Malik, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya syaitan telah meletakkan hidungnya di hati anak Adam. Jika ia mengingat Allah, maka setan akan bersembunyi. Jika ia lupa, maka setan akan menguasai hatinya. Dan itulah asal al-waswasil khannas, waswas yang bersembunyi. Gitu. Jadi tanpa kita sadari, syaitan itu selalu berada di dekat kita gitu ya, untuk kemudian menjerumuskan kita dalam keburukan gitu. Oleh karena itu kita harus selalu meminta pertolongan kepada Allah. Ahmad meriwayatkan dari Abi Tamimah yang menyampaikan dari orang yang berjalan di belakang Rasulullah SAW yang artinya, unta Nabi SAW tersungkur. Lantas aku berkata, hancurlah setan. Lantas Nabi SAW bersabda, janganlah kamu berkata hancurlah setan. Karena jika kamu berkata demikian, maka setan akan semakin besar dan berkata, dengan kekuatanku maka aku akan melemparnya. Tapi jika kamu berkata, dengan menyebut nama Allah, maka setan akan mengecil hingga menjadi seperti lalat. Hadis di atas menunjukkan bahwa ketika hati berzikir mengingat kepada Allah, setan akan mengecil dan kalah. Tapi kalau hati tidak berzikir kepada Allah, maka setan akan membesar dan mengalahkan. Nah itu ya, jadi kita harus, kalau misalkan kita tertimpa suatu kecelakaan, baik itu kecil ataupun besar, kecelakaan dalam hal apapun gitu ya, tersandung gitu misalkan. Nah, kita harus mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Bukan kemudian berkata-kata yang lain selain daripada berzikir kepada Allah. Oke, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tempat waswas syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia.
yang menebarkan pikiran-pikiran buruk dan jahat di dalam hati. Dalam ayat tersebut disebutkan kata as-sudur, dada. Karena dada adalah tempat hati. Pikiran-pikiran itu tempatnya di hati. Sebagaimana dikenal dalam dialektika orang-orang Arab. Di hati gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang melakukan was-was itu ada dua macam, yaitu jin dan manusia. Allah taala berfirman, "Minal jinnati wan nas." Dari golongan jin dan manusia. Yang menebarkan rasa was-was itu ada kalanya syaitan dari kalangan jin yang menebarkan was-was di hati manusia. Nah, ini yang kita ketahui ya dalam dekat di dada gitu, di hati kita yang sangat dekat sekali dengan kita. Sebagaimana telah dijelaskan tadi. Ada kalanya juga syaitan dari kalangan manusia. Was-was syaitan dari kalangan manusia di hati manusia adalah ia melihat dirinya layaknya orang yang menasihati. Kemudian nasihatnya tersebut mengena dalam hati dan menjadikannya mangsa was-was syaitan dari kalangan jin. Ini merupakan dalil bahwa was-was itu terkadang dari kalangan jin dan terkadang dalam kalangan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112 yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari syaitan, manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Nah itu ya, jadi syaitan dari kalangan manusia itu berwujud manusia, dan kemudian manusia ini layaknya seperti orang yang menasihati, tapi nasihatnya ini nasihat yang sesat gitu ya, yang menyesatkan. Tapi tidak lain sebenarnya perkataannya ini sepertinya indah, tapi itu adalah tipuan. Yakni bukan permusuhan, pemaksaan, dan penguasaan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan pada diri mereka kekuasaan untuk memilih. Di antara mereka memilih untuk mendengarkan was-was syaitan, dan di antara mereka ada yang menghindari permusuhan dan was-was syaitan. Itu tinggal kita pilih mau dengerin nggak tuh was-wasnya syaitan ataupun kita menghindari was-was syaitan tersebut. Fikih kehidupan atau hukum-hukum. Karena sifat kasih Allah Ta'ala kepada kita, Allah mengajari kita tentang tata cara untuk berlindung dari syaitan manusia dan jin. Dia memberitahu kita tentang tiga sifatnya. Rububiyah, Rob, Milkiyah, Raja, pemilik, dan uluhiyah, Tuhan. Dengan sifat-sifatnya tersebut, Allah akan menjaga hamba yang meminta perlindungan dari kejahatan syaitan-syaitan dalam agama, dunia, dan akhirat. Makna sifat rububiyah menunjukkan perhatian yang lebih dan keinginan kuat untuk memelihara. Nah, pemelihara manusia gitu ya. Allah menyebutkan bahwa dia adalah Tuhan seluruh manusia meskipun sebenarnya adalah Tuhan seluruh makhluk. Hal ini karena dua alasan. Satu, karena manusia adalah makhluk yang diagungkan. Kita ini, makhluk yang mulia di sisi Allah, insya Allah ya. Dengan menyebut mereka, An-Nas, Allah memberitahu bahwa dia adalah Tuhan yang memelihara mereka meskipun derajat mereka yang agung. Dua, karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk meminta perlindungan dari kejahatan manusia. Dengan menyebut mereka, Allah memberitahu bahwa dialah yang memberi perlindungan kepada mereka. Nah itu ya. Nah itu jangan sombong. Kita butuh Allah gitu ya. Setiap saat. Nah itu maka kita tak lupa untuk kemudian membaca doa-doa. Termasuk dalam hal ini ya. Surat An-Nas ini juga kandungannya merupakan doa kita kepada Allah Ta'ala untuk yang ayat nomor 4 tadi. Oke. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan dua sifatnya, al-milk dan uluhiyah, untuk menjelaskan kepada manusia bahwa dialah pemilik mereka yang sebenarnya, pemilik manusia. Meskipun mereka mempunyai raja-raja, Allah juga memberitahu bahwa dialah Tuhan dan sesembahan mereka. Tiada Tuhan melainkan Dia, melainkan Allah. Dialah yang wajib untuk dimintai perlindungan, bukan raja-raja dan para pembesar dari kalangan makhluk. Nah itu ya. Nah jadi kita meminta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Tuh surat ini menjelaskan bahwa was-was, godaan-godaan, ada kalanya dari jin dan ada kalanya dari manusia.
Hasan berkata, itu adalah dua syaitan. Syaitan dari kalangan jin akan menebarkan rasa was-was di hati manusia. Sementara itu syaitan dari kalangan manusia, ia akan datang secara terang-terangan. Dapat kita lihat tentunya. Qatadah berkata, sesungguhnya dari kalangan jin ada syaitan-syaitan dan dari kalangan manusia juga ada syaitan-syaitan, maka berlindunganlah kepada Allah dari syaitannya manusia dan juga jin. Nah itu. Nah kita ketika menghadapi godaan-godaan syaitan tersebut, baik itu dari manusia dan jin, maka tidak lain kita akan berlindung kepada Allah ketika kita mengetahui makna daripada surat ini, surat An-Nas, surat yang ya pendek, 6 ayat saja. Tapi ketika kita mengetahui ini, nah kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita. Kita dapat memperhatikan bahwa zat yang dimintai perlindungan dalam surat Al-Falaq, belum kita bahas, disebutkan dengan satu sifat yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Tuhan yang menguasai subuh. Hal ini hal yang dihindari dalam surat Al-Falaq tersebut ada 3 macam, yaitu ghasiq, gelap malam, nafasat, tukang sihir perempuan, dan hasid, orang yang dengki. Adapun dalam surat ini, surat An-Nas, zat yang dimintai perlindungan disebutkan dengan 3 sifat. Rob, pemelihara, Malik, penguasa atau pemilik, dan Ilah, Tuhan sesembahan. Sedangkan yang dihindari itu adalah satu keburukan, yaitu was-was. Gitu, 3 kali permintaan, 3 kali memuji Allah untuk meminta kepada satu. Kalau surat Al-Falaq meminta kepada Rabbil Falaq, yaitu adalah Tuhan yang menguasai subuh, untuk 3. Gitu. 1 kali menyebut Tuhan untuk dihindari dari 3 kejahatan, 3 keburukan. Kalau surat An-Nas meminta kepada 3, gitu. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, untuk min syarril waswasil khannas. Nah itu. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa satu keburukan ini merupakan keburukan yang begitu besar, yaitu was-was. Gitu. Sebab perbedaan pada 2 surat ini adalah bahwa pada surat pertama, surat Al-Falaq tadi, yang diminta adalah keselamatan jiwa dan badan, sedangkan dalam surat An-Nas ini adalah keselamatan agama. Kecelakaan agama meskipun sedikit lebih besar daripada kecelakaan dunia meskipun banyak. Nah itu, kecelakaan agama. Gitu. Ketika was-was ini kita mendengarkannya, kita turuti was-was syaitan, gitu. Maka kita akan mengalami kecelakaan agama. Nah, bahaya gitu ya. Oleh karena itu kita minta kepada Allah dengan menyebutkan 3 tadi. Gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Begitulah penjelasan daripada surat An-Nas. Baik, itu dia yang dapat kita pelajari dalam surat An-Nas ini. Semoga semakin paham dan rajin-rajin baca Al-Quran, terutama adalah surat An-Nas yang sudah kita pahami ini. Baik, kita baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.